Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Komairo, saya dari Biologi kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu spesies dari tumbuhan paku-pakuan atau yang disebut dengan Pteridophyta. Di sini saya ada Adiantum peruvianum. Adiantum ini disebut juga dengan tanaman suplir atau biasa digunakan untuk sebagai tanaman hias. Adiantum ini hidupnya itu di tanah, habitatnya itu di tempat yang lembab seperti tebing dan rekahan batu. Kemudian di dekat aliran air dan juga di tempat-tempat yang teduh. Adiantum ini memiliki akar yang serabut dan batang yang bercabang-cabang. Kemudian batangnya ini berwarna hitam mengkilat dan licin. Kemudian akarnya ini adalah akar serabut seperti ini. Kemudian Adiantum ini tidak menghasilkan bunga. Kemudian secara morfologi, bagian daunnya ini, bagian ujung daunnya itu melekuk membentuk delta tempat menyimpan spora seperti ini, atau disebut juga dengan sorus. Nah, sorus ini ketika sudah tua itu berwarna coklat seperti ini ataupun berwarna sama seperti daunnya. Nah, kemudian pada tumbuhan yang masih muda, sorus itu jarang ditemukan atau belum terbentuk. Kemudian tepi daunnya ini bergerigi memiliki susunan daun yang majemuk menyirip. Kemudian tulang daunnya ini menyirip atau sporofil atau juga disebut dengan daun fertil. Kemudian warna sporanya tadi berwarna coklat dan warna hijau seperti daun. Dan daunnya ini berwarna hijau tua seperti ini pada tumbuhannya sudah tua. Kemudian pada tumbuhan yang masih muda itu berwarnanya hijau muda. Kemudian Adiantum ini masih banyak ditemukan di alam bebas, jadi belum dikatakan sebagai tumbuhan yang punah. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Ini bagian daunnya, kemudian ini bagian sorusnya. Sini di tepi-tepi daunnya bagian sorus, kemudian ini bagian batangnya, kemudian di sini ini bagian tempat melekatnya batang ini disebut, yang panjang ini disebut dengan rizoma, kemudian ini adalah akarnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagiannya. Ini bagian daunnya, kemudian ini bagian sorusnya. Sini di tepi-tepi daunnya bagian sorus, kemudian ini bagian batangnya, kemudian di sini ini bagian tempat melekatnya batang ini disebut, yang panjang ini disebut dengan rizoma, kemudian ini adalah akarnya. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dita Indrasari akan menjelaskan tumbuhan paku-pakuan, yaitu Nephrolepis sp. Di mana Nephrolepis sp ini umumnya hidup di daerah dataran rendah, dataran tinggi, dan daerah yang berair. Umumnya hidup di atas tanah dan ada yang hidup secara epifit. Kemudian Nephrolepis sp ini memiliki daun yang berwarna hijau. Ujung daunnya bergerigi dan daunnya ini tumpul. Helaian daunnya rapat dan helai daun bagian atas lebih kecil dari helai daun bagian bawah. Daunnya tipis dan halus, kemudian tidak memiliki daun penumpu atau stipula dan ligula. Kemudian sporangiumnya terletak di tepian dari daun tersebut. Batang dari Nephrolepis ini ramping dan tumbuhnya tinggi, kemudian berwarna coklat tua. Spesies ini tidak memiliki ramenta, kemudian permukaannya halus dan licin. Batangnya berdiameter kurang lebih 1 mm dan tingginya kurang lebih 30 cm. Batangnya juga tidak terdapat percabangan.
Neprolepis sp memiliki akar yang berwarna coklat tua, kemudian tumbuhnya menjalar di atas permukaan tanah, bersifat non-fotosintesis dan berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi di dalam tanah. Akar-akar ini bersifat berserabut dan strukturnya itu sangat kecil. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dreamoglossum piloceloides atau dengan nama lokal disebut dengan sisik naga, memiliki bagian saprofil, stolon, dan akar. Saprofil atau daun pada sisik naga ini memiliki tekstur yang tebal, berdaging, dan tepi yang rata. Merupakan tanaman epifit atau yang disebut dengan tumbuhan yang menumpang pada tumbuhan lain, tetapi bukan merupakan parasit karena dapat membuat makanannya sendiri. Habitatnya di hutan, ladang, dan tempat-tempat lembab di dataran rendah sampai ketinggian 1000 mdpl. Perkenalkan, nama saya Monica Windasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan paku yang hidup atau tumbuh di perkarangan rumah saya. Dan yang saya temui yaitu tumbuhan paku yang nama spesiesnya yaitu Pterogramma calomelanos. Pterogramma merupakan tumbuhan epifit, hidup di atas pohon lain, tapi bukan tumbuhan parasit, karena hanya berpaut pada kulit kayu untuk mengumpulkan makanan dan air yang diperlukan. Kemudian, akarnya ini termasuk ke dalam herba akar, yang dimana akarnya ini berbentuk serabut. Kemudian batangnya ini berkayu dan berwarna coklat. Paku ini biasanya hidup di daerah yang terbuka, di daerah yang berbatu dan di lereng-lereng bukit dan di tembok yang tua. Juga sering ditemukan di tepi sungai, baik yang terbuka maupun terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tumbuhan paku spesies Selaginella sp. Sering disebut juga dengan cakar ayam. Dia bisa tumbuh di tempat lembab dan terlindungi. Bisa tumbuh di atas bebatuan dan juga bisa tumbuh di tepi sungai. Selaginella ini saya temukan di pinggir sumur. Jadi morfologi dari Selaginella ini dia mempunyai percabangan langsung, terus berselang-seling, daun satu dengan yang lain berselang-seling, mempunyai daunnya disebut dengan daun isopil karena daun yang satu dengan yang lainnya ukurannya sama. Daunnya berbentuk lancet, permukaan daunnya halus dan berambut, terus tepi daunnya bergerigi, berwarna hijau, dan akarnya berserabut. Selaginella ini digunakan sebagai obat infeksi saluran kencing dan juga demam. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Nah, saya Hilda Syadini akan menjelaskan tentang Acroticium aureum atau paku laut yang berasal dari famili Pteridiceae. Nah, menurut IUCN, paku ini dikategorikan ke dalam kategori Least Concern. Dari habitatnya, paku laut memiliki sifat yaitu dapat mentoleransi lingkungan yang memiliki salinitas. Nah, tumbuhan ini memiliki morfologi berupa batang yang pendek dan daun yang berupa lembaran yang memanjang. Batang yang pendeknya bersisik. Dan daun paku laut yang fertil biasanya akan ditutupi oleh sporangnya berwarna merah bata di bagian bawahnya. Tumbuhan ini hanya memiliki 5-8 helai daun yang fertil dan dapat membentuk sporangnya, sementara sisanya steril, tidak membentuk sporangnya. Nah, spora yang dibentuk oleh paku laut akan lebih banyak ketika daerah yang ditinggalinya memiliki salinitas rendah.